Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaikhani. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akhir sanad sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza ataita, apabila kamu mendatangi madja'aka, tempat tidurmu, fatawadda, maka berwudu'lah kamu. Wudu'aka, wudu'mu itu lis-sholati, seperti wudu' mau sholat. Summa ittaji', kemudian berbaringlah kamu ala syiqqika, atas pinggangmu, al-aimani, yang sebelah kanan. Summa, kemudian qul, ucapkanlah olehmu, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka fa in mutta alal fitrati waj'alhunna akhira ma taqul. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, aslamtu nafsi, menyerahkan diriku, ilaika, kepadamu, wa fawwadtu, dan aku menyerahkan pula, amri, urusanku, ilaika, kepadamu, wa alja'tu, dan aku bersandar, aku menyandarkan zahri, punggungku ini, ilaika, kepadamu, raghbatan, dengan harapan, wa rahbatan, dan dengan rasa takut, ilaika, kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat untuk berlindung, wala manja, ada yang membaca wala manja, ada yang membacanya wala manja'a, wala manja, dan tidak ada tempat yang selamat, minka, daripadamu, illa, kecuali ilaika, datang darimu. Amantu, aku beriman, bi kitabika, dengan kitabmu, alladzi anzalta, yang engkau telah turunkan, wa nabiyyaka, dan aku beriman kepada nabimu, alladzi arsalta, yang engkau telah mengutusnya. Allahumma ya Allah, qini, hindarkanlah aku, adzabaka, akan siksamu, yauma tab'asu, hari di mana engkau membangkitkan ibadaka, hamba-hambamu. Fa in mutta, maka apabila kamu mati, mutta alal fitrati, kamu mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Waj'alhunna, dan jadikanlah olehmu doa-doa ini, akhirah, yang terakhir, ma, apa-apa, taqulu, yang kamu membacanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, doa mau tidur. Ini babnya masih tentang doa-doa, ya. Bahwa ketika kita mau tidur, kita diperintahkan untuk berdoa, karena tidur itu hakikatnya setengah mati. Orang tidur itu hakikatnya setengah mati, napasnya masih ada, tapi nggak bisa merasakan pada kondisi sadar. Maka tidur itu nisful maut, setengah daripada kematian.
Yang biasa kita baca, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau Bismika Rabbi wada'tu jambi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, tidur ini sesungguhnya adalah pekerjaan yang mubah. Ya. Kita tidur boleh, enggak tidur juga boleh. Tetapi bahwa hukum mubah itu bisa ditarik menjadi hukum sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Atau mungkin hukum mubah bisa jadi hukum makruh. Karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan hukum mubah itu enggak ada, karena jatuhnya bisa sunnah, bisa makruh. Kapan hukum mubah itu menjadi sunnah? Yaitu manakala pekerjaan yang mubah diniatkan dengan niat-niat yang baik. Makan mubah apa sunnah? Saya tanya bapak-bapak, makan itu wajib, sunnah, mubah? Mubah. Ya. Sebab kalau makan wajib, berarti kalau nggak makan dosa. Ya. Makan hukumnya mubah. Tetapi ketika kita makan, niat makannya supaya badan menjadi kuat, kemudian ibadah menjadi semangat, lalu setiap kita mau makan kita baca doa, ya, maka berarti pekerjaan makannya menjadi hukum sunnah. Nah, termasuk pula adalah tidur. Tidur itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika kita mau tidur, kita menggunakan kaifiyah tata cara tidur secara islami, maka tidurnya menjadi ibadah. Pekerjaan tidurnya menjadi ibadah. Pekerjaan tidurnya menjadi pekerjaan ibadah sunnah yang terpanjang. Karena orang tidur itu biasanya berapa jam Bapak tidur? 8 jam. Ya, 8 jam tidur, berarti kerjaan yang paling lama adalah tidur. Ya. Kerjaan, tidur kerjaan apa bukan? Tapi kalau orang sering tidur, suka diomongin, orang sih kerjanya tidur mulu. Jadi makan menjadi ibadah, tidur menjadi ibadah, cari rizki menjadi ibadah, manakala menggunakan niat-niat yang baik. Orang mau cari rizki, berangkat dari rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Jalan, ada rezeki. Nah, itu ibadah. Nah, orang tidur itu ada adabnya, ada kaifiyahnya, ada tata keramanya. Rasulullah menjelaskan, ya, idza awa firasyahu, ya, kalau idza ataita majja'aka fatawaddo wudu'aka lis-sholati. Kalau kamu mau tidur, kata Rasulullah, maka berwudulah seperti wudunya orang mau sholat. Ya. Nawaitul wudu'a raf'al hadasil asghari. Ya. Sudah wudu. Nah, wudu ini sunnah, bukan wajib. Tapi kalau wudu buat sholat, wajib. Wudu buat baca Quran, wajib. Wudu mau tidur, sunnah. Wudu mau hubungan suami istri, sunnah.
Nah, karena wudhu ini wudhu sunnah, maka sekalipun batal tidak usah mengulangi lagi. Kita wudhu, selesai wudhu, ya, naik ke kasur tempat tidur, senggolan sama istri, batal apa enggak? Batal. Wudhu lagi enggak? Enggak usah, ya. Enggak usah, karena wudhunya bukan untuk sholat. Kita mau mandi wajib, sunnah wudhu. Sesudah wudhu mandi hadas besar, kemudian ketika gosok-gosok badan, telapak tangan kita nyenggol monas kita, batal apa enggak? Batal. Tapi mengulang wudhu lagi apa enggak? Enggak, karena wudhunya sunnah untuk mandi hadas besar. Adapun sesudah mandi hadas besar, selesai mandi hadas besar, kemudian mau sholat, maka berarti harus wudhu lagi. Nah, jadi wudhu sunnah itu tidak ada terkait dengan masalah batal dan tidak, termasuk mewudukan jenazah. Jenazah ketika sudah dimandikan rapi, lalu oleh yang memandikan diwudukan. Kemudian ketika diangkat mau pakaiin kain kafan, istrinya nyentuh. Bahkan istrinya ngomong sama yang mandiin, "Ustadz, boleh nggak saya mencium suami saya sebagai ciuman yang terakhir?" Boleh apa enggak? Boleh. Jangan ntar wudunya batal. Lah emang wudunya mau buat sholat? Nggak ada itu, nggak ada keterkaitan itu. Ya. Ya. Malah kadang, awas jangan nangis. Ya, jangan mengeluarkan air mata, nanti menetes ke orang yang meninggal. Ada yang nanya, "Ustadz, emang kalau air mata anaknya netes ke orang meninggal bagaimana? Hidup lagi?" Gitu. Jangan menampakkan kesedihan yang berlebihan di hadapan jenazah, karena itu menjadi pemberat bagi jenazah. Ya. Kan dikatakan yu'adzabul mayyitu bima niha min ahlihi. Mayit itu akan disiksa dengan sebab tangisan dari keluarganya. Maka sedih sih sedih, tapi tidak boleh terlalu sedih. Nah, ketika kita mau tidur, kita wudhu, maka wudhunya bukan untuk sholat, sekalipun wudhunya seperti wudhu mau sholat. Adapun sudah sampai di tempat tidur, kemudian senggolan sama istri, atau misalnya buang angin, ya, yang sudah nggak bisa ketahan lagi, maka tidak masalah. Atau bahkan ketika kita wudhu lalu kemudian kita tidur, wudhunya batal enggak? Iya, wudhunya orang tidur batal apa enggak? Batal, ya, batal. Tapi ini wudhu sunnah. Jadi pertama wudhu, ya. Summat taji' ala syiqqikal aimani. Kemudian tidurlah berbaring ke sebelah kanan, miring ke kanan. Jadi bagian badan kita yang kanan di bawah, bagian badan kita yang kiri di atas. Ini Rasulullah yang mengajarkan. Jadi kalau ada hadis, ya, apalagi hadis itu sahih, riwayatnya jelas, di sini Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, sekalipun barangkali belum ada penelitian tentang permulaan tidur harus berbaring miring ke sebelah kanan, kalau itu yang mengucapkan Nabi, maka kita harus sam'an wa ta'atan. Kita harus mengikuti, karena di balik apa yang diucapkan oleh Nabi pasti ada faidah-faidah yang baik. Zaman sekarang ada penelitian, kenapa sih Nabi mengajarkan mulai tidur itu miring ke kanan? Karena ternyata
Kalau kita miring ke kiri, bahwa organ tubuh jantung itu adanya di dada sebelah kiri. Maka orang kalau kena sakit jantung itu biasanya dada yang sebelah kiri itu cenut-cenut, ya, gitu. Sakit gitu. Nah, kalau miring ke sebelah kiri berarti jantung itu tertindih oleh organ tubuh yang lain, sehingga gerakan jantungnya tidak sempurna. Tapi kalau miringnya ke kanan berarti jantung itu adanya di atas, gerakan denyut jantungnya menjadi sempurna. Lalu kemudian syaraf-syaraf itu ya, tidak akan terganggu, karena kan orang memulai tidur sampai tidur pules itu kan pasti ada waktu. Jarang orang begitu nempel di kasur, nempel di bantal langsung tidur. Kalau langsung tidur gara-gara nempel di bantal, apa namanya? Pelor. Ya. Habis nempel langsung molor. Itu kalau udah nggak ngantuk banget mah nggak bisa. Ya. Ya. Maka di situ ada zikir dan doa. Nah, salah satu di antaranya faedahnya tidur miring ke sebelah kanan, jantung menjadi leluasa dalam bergerak. Itu diantaranya. Nah terus apakah kita berasa kalau guling-guling bolak-balik? Ya, sesudahnya tidur mah nggak usah kita pikirin. Kalau kita mikirin kudu miring ke kanan melulu ya repot, nggak jadi tidur kita. Jadi miring ke sebelah kanan. Lalu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta Allahumma qini adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Nah, itu sampai di situ. Mari kita coba baca bareng-bareng. Saya terlebih dahulu membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta Allahumma qini adzabaka yauma tab'asu ibadaka birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, Nabi mengajarkan sesudah ambil wudu kemudian tidur berbaring sebelah kanan lalu doa. Dan jadikan bacaan doa ini adalah terakhir zikir-zikir doa sebelum tidur. Nabi memberikan jaminan kalau kamu meninggal dunia malam itu, maka kamu meninggal dunia dalam keadaan suci dari dosa. Ya, kalau kita meninggal malam itu, kita berarti bersih dari dosa, sebab sudah mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti disalin Ustadullah ya. Disalin di kertas, diterjemahkan yang rapi, diketik lalu dibagikan kepada jamaah ya. Taruhnya di pan ya. Jadi kalau belum hafal ya, sudah mau tidur kita baca gitu. Wa ibnus Sunni dan riwayat Imam Ibnus Sunni
Hadis ini akhir sanad kepada sahabat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man bata ala taharatin summa mata min lailatihi mata syahidan." Man, siapa orang bata yang tidur ala taharatin dalam keadaan suci, suci dari hadas kecil dan hadas besar, summa kemudian mata dia meninggal dunia min lailatihi pada malam itu, mata syahidan, maka dia meninggal dunia mati syahid, dicatat sebagai orang yang mati syahid. Ai yakunu min syuhada'il akhirati, tapi mati syahidnya mati syahid akhirat. Annalahu bimakna annalahu la sawaba, dengan maksud bahwa dia tidak lagi punya dosa. Yakhussuhu, ya. Fayambaghi, maka hendaknya lisyaksi, bagi seseorang, Allah yanama, untuk tidak tidur illa mutatahhiron, ya, kecuali dalam keadaan suci, liyanala hadas sawabil jazil, supaya dia memperoleh pahala yang sempurna. Jadi kita disunnatkan kalau mau tidur itu ambil wudu. Sudah biasa melaksanakan begitu apa belum? Belum. Kalau belum, mulai nanti malam ini, ya, malam ini kalau mau tidur ambil wudu. Saya biasanya supaya wudunya tetap bermanfaat, saya ambil wudu, lalu saya sholat sunnah witir 3 rakaat, kemudian tidur. Sehingga nanti malam tahajud tidak witir lagi, lebih ringan daripada kita mengejar witir di akhir malam. Ya kalau bangunnya agak sorean, kalau bangunnya udah mepet subuh, berarti kita tidak bisa witir, ya. Jangankan witir, tahajud aja paling 2 rakaat, 4 rakaat gitu. Maka saya mensiasatinya, kalau sudah wudu, sholat sunnah witir 3 rakaat, baru kemudian kita tidur. Nanti malam bangun itu kita kalau tahajud tidak lagi sholat witir. Nah, orang yang tidur dengan wudu, kalau dia mati maka dihitung matinya mati syahid. Masya Allah, ya. Dan kita ini hendaknya membiasakan mendawamkan berwudu. Hendaknya kita membiasakan selalu punya wudu. Sebab orang yang punya wudu lalu dia meninggal dunia pada posisi sedang punya wudu, sedang suci dari hadas besar, hadas kecil, itu saat sakaratul maut ditemani oleh malaikat Jibril. Itu salah satu faidah berwudu. Salah satu faidah berwudu adalah ketika orang itu meninggal dunia dalam keadaan punya wudu, maka saat meninggalnya ditemani oleh malaikat Jibril, disaksikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu kan suatu hal yang luar biasa, ya. Hal yang luar biasa. Maka bismillah, kita mulai malam ini melatih kalau mau tidur ambil wudu. Bapak mau ikutin saya silahkan, ya. Sesudah wudu sholat sunnah witir, atau ya wudunya memang semata-mata buat tidur, silakan gitu. Karena faidahnya sungguh luar biasa. Nah, selesai tentang doa mau tidur, sekarang doa bangun tidur. Wa akhrajal Bukhari, mencatatkan hadis Imam Bukhari, fi sahihihi an Hudzaifah bin al-Yamani, ya, dalam Sahih Bukhari
Hadis ini riwayat dari Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha, apabila dia bangun, minan naumi, dari tidurnya, qala, Rasulullah berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkanku kembali, ba'dama amatana, sesudahnya aku dimatikan dalam satu malam, wa ilaihi, dan hanya kepadanya, an-nusyuru, tempat kembali. Ini kalimat ya masyhur, ya, cukup dikenal karena dari kecil kita sudah diajarkan doa bangun tidur seperti ini. Itu faidahnya ya, sungguh luar biasa, karena berarti kita bangun tidur langsung memuji kepada Allah, bentuk bersyukur kepada Allah. Baru melek, belum melakukan apa-apa, kita sudah bersyukur kepada Allah. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepadaku Allah atas nikmatku, maka pasti aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Bangun tidur sudah bersyukur kepada Allah. Syukur apa coba? Syukur dari aktivitas belum ada, maka syukur kepada Allah karena kita dari mati yang semalam dihidupkan kembali oleh Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Seperti Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika roh itu dimasukkan lewat embun-embunannya, kemudian roh itu menjalar ke seluruh tubuhnya, kemudian Nabi Adam itu bersin ya, sebagai pertanda urat-uratnya semua sudah hidup. Lalu kemudian Nabi Adam mengucapkan kalimat alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas kenikmatan yang telah diberikan, maka menjadi sempurna segala kebaikan. Itu kalau yang datang kenikmatan. Tapi kalau yang datang itu sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tetap diperintahkan bersyukur kepada Allah, tapi kalimatnya alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, itu cara kita dalam bersyukur kepada Allah. Syukur atas nikmat, syukur pula atas musibah yang masih selamat dari musibah. Dijelaskan makna ahyana ay ayqadna, yaitu kami dihidupkan kembali, dibangunkan kembali, ba'dama amatana, sesudah ditidurkan dalam waktu satu malam. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya, an-nusyuru, tempat kembali. Minal kuburi lil jazai, yaitu dibangkitkan dari alam kubur sampai ke alam akhirat untuk menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajal Bukhari, di dalam syarahnya Imam Bukhari mencatatkan an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum,
setan itu mengikat ya, tali simpul pada tengkuk salah seorang di antara kalian. Idza huwa nama, apabila kalian itu sedang tidur. Ketika kita sedang tidur, kita diikat tali simpul oleh setan, yaitu salasa aqdin, 3 ikatan tali simpul. Bidarbin yadribu ala kulli aqdatin, yadribu ala kulli aqdatin makanaha, ya. Dengan menepuk pada setiap tali ikatan itu pada tempatnya, alaika, kepadamu, kepada orang yang tidur, lailun tawilun, ya. Farqudnya, kata malaikat, kata setan, ya, kata setan, sesudah kita diikat dengan 3 tali simpul, lalu setan mengatakan, malam panjang, tidur aja dah, tidur aja yang nyenyak, kata setan begitu. Lailun tawil farqud, ya. Malam itu panjang, udah tidur aja, tenang aja. Nah, udah tuh. Kalau orang itu tidurnya tidak diisi dengan zikir kepada Allah. Tapi kalau diisi zikir kepada Allah, setan bisa ganggu nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Fa inistayqadha, ini bicara orang yang tidurnya tidak diawali dengan berzikir kepada Allah. Fa inistayqadha, maka apabila bangun seseorang, wa dzakarallaha ta'ala, kemudian ketika bangun dia berzikir kepada Allah dengan kalimat tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, in hasalat uqdatan, ya, maka terlepaslah tali simpul yang pertama. Fa in tawaddo'a, apabila orang itu berwudu, in hasalat uqdatan, maka terlepas pula tali simpul yang kedua. Fa in shalla, maka apabila orang itu salat, in hasalat uqdatan, maka terlepas lagi tali simpul kulliha, seluruhnya. Fa asbaha, maka jadilah orang itu di waktu pagi nasyiton, rajin, thayyibun nafsi, thayyiban nafsi, dan bersih jiwanya. Wa illa, dan apabila tidak, apabila orang itu ketika bangun tidak berzikir kepada Allah, tidak pula berwudu, apalagi salat, maka kata Nabi, asbaha khabisan nafsi, maka dia berada di waktu pagi dalam keadaan tidak nyaman jiwanya, ya, kusut jiwanya, kaslanun, malas untuk beraktivitas. Hada lafzu riwayatil Bukhari, ini lafal menurut riwayat Imam Bukhari. Wa riwayatu Muslimin bimaknahu, dan dalam riwayat Imam Muslim bimaknahu, wa qafiyatur ra'si akhiruhu, ya. Qafiyatur ra'si, ya. Jadi orang yang tidur itu sesungguhnya sedang diikat oleh setan. 3 tali simpul setan mengikat kita kalau kita tidur tidak berzikir kepada Allah. Pantas bangun tidur itu bawaannya berat, ya. Tidur malam untuk sholat tahajud berat, boleh jadi masih terikat oleh tali simpul setan. Maka kalau kita bangun langsung berzikir kepada Allah, ikatan tali pertama lepas. Lalu bangun, ambil wudu, ikatan tali kedua lepas. Kemudian kita gelar sejadah, lalu kita sholat, 3 tali itu lepas dari kita. Kalau kita pagi hari sudah terlepas dari tali simpul setan, maka pagi itu
nasyitan tayyibun nafsi, ya. Orangnya menjadi gesit, menjadi semangat, dan jiwanya menjadi jiwa yang bersih. Karena apa? Sudah terhindar dari gangguan setan. Sebaliknya, kalau orang itu dia tidak melaksanakan 3 hal tadi, maka khabisun nafsi kaslanun, dia itu malas, ya. Pagi hari itu kucel, ya. Ya, nampak mukanya tidak gembira, tidak seger, kemudian dia malas, ya. Lalu kemudian ya tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif. Maka upayakan oleh kita, jangan lupa setiap bangun tidur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa benus sunniyu, dan hadis riwayat Imam Ibnu Sunni. Hadis ini akhir sanad kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma min rajulin yantabihu min naumihi, tiadalah bagi seseorang yang dia terbangun dari tidurnya, fayaqulu, lalu dia mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadata, alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiyan, asyhadu an la ilaha illallah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Illa, kecuali qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, shadaqa abdi, benar apa yang dikatakan oleh hambaku. Orang yang bangun tidur mengucapkan kalimat alhamdu, segala puji lillahi, milik Allah, alladzi khalaqan nauma, yang telah menciptakan tidur, wal yaqadata, dan bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi ba'asani, yang telah membangunkan aku, saliman, dalam keadaan selamat, sawiyan, sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yuhyil mauta, yang telah menghidupkan orang-orang yang sudah mati, yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati, wa huwa, dan dia ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkehendak. Ini doa bangun tidur yang kedua, yang boleh jadi kita belum familiar, ya. Kita belum terbiasa. Mari kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadata, alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiyan, asyhadu an la ilaha illallah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini doa bangun tidur yang kedua dari yang pertama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun dari tidur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkanku dalam keadaan selamat, sawiyan, dan sempurna, ai tamul khalaqati, atau tamul khalqati, sempurna dalam ciptaannya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yuhyil mauta, yang menghidupkan orang yang mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah
Zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini doa kita ini diperintahkan untuk banyak berzikir dan berdoa, ya. Sebab doa itu bagian dari bentuk pengakuan seorang hamba kepada Allah. Bentuk pengakuan seorang hamba kepada Allah adalah lewat doa. Karena itu kita tidak boleh lepas dari doa. Kalau orang Jawa itu ada filosofinya. Gagang pacul namanya doran. Doran pacul. Berdoa kepada pangeran jangan sampai ucul. Berdoa kepada Allah jangan sampai terlepas. Sebab hal-hal yang penting yang menjadi bagian dari kebutuhan hidup kita, kita boleh meminta kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan Allahu yafrah, Allah senang, Allah bahagia manakala kita mau berdoa kepada Allah. Karena ketika kita berdoa berarti bukti pengakuan bahwa kita sebagai hamba dan Allah sebagai sang pencipta. Karena itu jangan pernah tinggalkan doa-doa, ya. Karena doa bagian dari hal penting. Bahkan doa itu silahul mukmin. Doa adalah pedang bagi orang yang beriman. Bahkan pernah saya sampaikan, pedang atau senjata yang tidak bisa direbut oleh musuh satu-satunya adalah doa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.